Dari saya 5 juta adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah. Gigi dengan apa? La syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa turda bihil hawaij wa tunalu bihil ghaiib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tuan-tuan guru, orang-orang tua kita, bundakan duang, nenek mama yang bersempatan hadir, yang saya hormati Kepala Bapeda. Ini sengaja saya ngundang suruh datang tadi Kepala Dinas PU dan Kepala Bapeda. Tujuannya supaya dapat melihat anggota DPRD Kabupaten Mendagri Hilir. Ini dari Komisi 4 ya, Pak Haji Arwi. Komisi 4 membidangi kesehatan dan pendidikan. Kemudian beberapa pimpinan-pimpinan OPD yang sama-sama dapat hadir. Yang pertama Kepala Bapeda Kabupaten Mendagri Hilir, Pak KM Saifullah. Sambil bersilaturahim, enggak? Kemudian Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mendagri Hilir, Haji Muhammad Arifin. Kemudian Kepala Dinas Pariwisata, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Mendagri Hilir, Haji Naidi. Kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tata Ruang ya, PUTR, Pak Umar. Kemudian dari Lapas, Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Mendagri Hilir. Ya, ini ya yang dari rombongan saya, ada dari saya. Kemudian yang saya hormati Ketua IKMR Kabupaten Mendagri Hilir. Kemudian ketua-ketua DPC ya, PKDP yang tadi ada datang dari Concong, ya. Kemarin ketemu dengan saya, ya saya berkunjung ke sana, sempat bersilaturahim juga dari Tempuling dan yang lain, ibu-ibu, ya, Bendokan Duang, dan para tuan-tuan dan puan-puan dan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah tidak henti-hentinya. Mari bersama-sama kita sampaikan kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan berkah, rahmah, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir. Lebih kurang 1 minggu yang lalu Pak Samsir selaku Ketua DPD PKDP Kabupaten Hilir datang ke rumah, jadi menyampaikan undangan khusus gitu, kepada saya, mengundang Pak Bupati jangan sampai tak hadir. Nah ini, jadi kami
membuat acara budaya budaya Seribu Lamang. Nah tadi sudah kemarin sore kami sudah dibakar lebih kurang 750-an, misalnya masih banyak lebih tadi. Ini sengaja dia didatangkan dari Sumatera Barat sana. Ya, alhamdulillah kita tepuk tangan ya, untuk begitu-begitu yang sangat luar biasa. Tadi malam pukul 11 saya masih di Pekanbaru. Dan hari ini sebenarnya ada acara penting sebenarnya ya. Saya bersama-sama dengan Pak Gubernur ada rapat. Tapi karena sudah terjanji dengan Pak Samsyar, saya tinggalkan itu, saya hadir di sini gitu ya. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan ini penuh dengan berkah. Amin. Jadi kemarin dibisikkan juga oleh ajudan saya, sekaligus Bapak disuruh memberi nama jalan Pak, gitu, jalan masuk sini. Rupanya sudah ada nama jalannya ya? Belum. Jalan mana di jalan ini? Mungkin jalan ini aja, bikin nama jalan BB, berkah beringin. Jadi semua menjadi berkah gitu ya. Di jalan BB, jalan berkah beringin. Karena di sananya jalan beringin, tapi bukan beringin karena partai golongan karya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, alhamdulillah tadi sudah disampaikan beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yang alhamdulillah tadi saya ya walaupun sudah terpancang, sudah ya menancapkan pancangan pertama pembangunan musalla Nurul Iman. Walaupun dulu mungkin pernah ya, mungkin di sini tempatnya ya sama sini, ke sini ya, ke sini ya di bawah ini, ke sini bawah ini kita juga sudah meletakkan batu pertama, yang kedua adalah tancap dengan cerucuk. Nah, ini semangat yang sangat luar biasa. Tetapi dalam 1 tahun saya memandang perkembangannya sudah sangat luar biasa. 1 tahun yang lalu mungkin tanahnya ini belum selesai, tetapi dalam rentang waktu bukan hanya selesai tetapi bertambah luasnya. Ya, karena dengan bertambah luasnya maka digeserlah ya pembangunan, kemudian yang sedianya bangunan itu direncanakan 2 lantai atau 2 tingkat, tetapi karena tanahnya sudah menjadi lebar menjadi 1 lantai, ditambah tadi kita lihat set plan-nya ada bangunan suraunya, kemudian ada TPA dan ada beberapa bangunan lain. Ini sangat luar biasa PKDP dalam usianya yang mungkin ya kepengurusan Pak Samsyar yang belum begitu lama, tetapi sudah banyak menyusun program dan melaksanakan berbagai kegiatan. Saya pikir ya untuk budaya Seribu Lamang baru kali ini dilaksanakan di Kabupaten Indah Gilir. Tepuk tangan lagi, ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi budaya. Tidak hanya budaya di Sumatera Barat sana, tetapi menjadi budaya di Kabupaten Indah Gilir. Kalau hari ini 1000 Lamang, mungkin besok menjadi 1.000.000 Lamang. Jadi dapat muri lagi, dapat muri. Murinya bukan di Pariaman sana, tapi murinya dapatnya di Kabupaten Indah Gilir. Karena apa? Karena orang-orang Piaman ini lebih kompak yang ada di Indah Gilir. Buktinya hari ini sangat luar biasa dengan program-programnya yang sangat luar biasa, membawa budaya yang ada di kampung kita di sana, tetapi kita lestarikan di sini. Memang Indah Gilir memang daerah yang heterogen. Saya mengatakan Indah Gilir sebagai miniaturnya Indonesia. Sebagai miniaturnya Indonesia. Suku mana saja di Indah ini ada, berbeda. Kalau kita pergi ke Bengkalis, kita tahu ini tidak dominan ya, karena orang Melayu. Kita pergi ke Siak juga dominan. Kita pergi beberapa daerah. Tetapi ketika kita berada di Kabupaten Indah Gilir, ini sangat
heterogen dan dominan. Kemarin saya ketemu dengan orang dari Kalimantan Selatan. Mereka pergi ke pasar, tidak merasakan, Pak, kami di sini tidak merasakan di Riau katanya, seperti di kampung sendiri. Kenapa? Karena bahasa itu orang Minang di Injil ini pasti berbahasa Banjar gitu. Tambah lagi berbahasa Melayu gitu. Karena memang ya dominan gitu. Nah, kalau kita pergi ke Kecamatan Sungai Batang, masuk ke Mogomulyo, di sana tidak ada, orang semua pasti bahasanya bahasa Jawa. Pergi lagi ke wilayah Keritang, masuk sana ada daerah pengalian, orang bahasa apa di sana? Berbahasa Bugis dan lain-lain. Artinya apa? Itulah Indagiri Hilir. Spesifik Indagiri miniatur Indonesia yang siap menerima berbagai, tetapi merupakan satu kesatuan yang kompak. Inilah satu kekayaan Kabupaten Indah yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh kabupaten-kabupaten lain, tetapi itu ada di Kabupaten Indah. Jadi saya mengatakan itulah makanya kemarin tuh ada Lembaga Melayu Riau, LMR. Saya minta sekarang Lembaga Melayu Riau ini masukkan di dalam komposisi pengurusnya itu semua paguyuban perwakil dari suku-suku ada di dalam kepengurusan Lembaga Melayu Riau itu. Kenapa? Karena ketika Bapak hari ini ya katakanlah dari Pariaman, lahir di Indah Hilir. Ketika Bapak datang kembali ke kampung halaman, Bapak adalah orang Pariaman asal Indah Hilir, itu adalah Melayu gitu. Nah, itu. Jadi begitu gitu. Jadi kita bangga. Jadi jangan dikecil artikan Melayu itu. Kita berbicara Melayu dengan artian budaya gitu. Ketika kita berbicara masalah Melayu itu budaya, bapak-bapak semua itu adalah orang Melayu. Orang Minang asal Indah Hilir, dia Melayu gitu. Orang Bugis asal Indah Hilir pulang ke Sulawesi, dia adalah Bugis Melayu gitu. Melayu. Nah begitu, budaya adalah budaya Melayu. Itu makanya di dalam kepengurusan Lembaga Adat Melayu Riau semua terkumpul dalam satu wadah. Silahkanlah manfaatkan gedung LAM di sana tuh. Ada kegiatan-kegiatan ya untuk apa? Persatuan kita mau laksanakan, silakan gunakan itu, kan itu milik kita bersama gitu. Untuk apa? Bukan milik orang Melayu gitu. Itu artinya kita semua adalah secara budaya adalah kita semua adalah Melayu Riau, Kabupaten Indah Hilir. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, saya senang sekali masyarakat Inhil juga kental dengan menjalankan nilai-nilai keagamaan. Kita melihat ya, ketika masuk saja tanggal 1 Rabiul Awal coba di Indah Hilir ini tidak ada lagi, itu sibuklah semua gitu. Masjid, musalla, surau, kantor, sekolah melaksanakan hari-hari besar Islam, termasuk hari ini. Rupanya saya baru tahu kalau di Pariaman Maulid itu sampai 3 bulan. Nah, tapi kalau di Inhil ini maksimalnya mulai dari tanggal 1 sampai Maulid. Saya merasakan gitu. Saya mendapat undangan macam makan pil gitu. 3 kali 1. Kegiatan yang sama pagi, siang, malam dapat gitu. Nah, jadi kadang-kadang selagi badan sehat dihadiri semua, di mana kadang-kadang sampai di apa. Kemarin saya jumpa dengan PKDP yang ada di Toncong, peringatan Maulid Nabi, ketemu di sana gitu dengan Pak Pengurus Sekretariat saya. Jadi itulah saya tidak mengatakan keunikan di Kabupaten Indah, itulah budaya yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Indah Hilir. Mudah-mudahan ini menjadi lestari dan ini merupakan kekuatan bagi Kabupaten Indah Hilir. Ya, semua kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan ditopang, dibantu secara bersama-sama. Dan alhamdulillah, ya saya selaku pimpinan, selaku bupati, hari ini sudah memasuki tahun yang ke-8 menjadi bupati. Jadi cukup lama juga. Insya Allah 2 tahun lagi berakhir gitu.
Jadi sudah banyak juga membuat berbagai program-program, dan alhamdulillah saya dapat merasakan program-program kita yang membuat ya dapat mendapat dukungan dari seluruh masyarakat. Ada program-program yang sangat menyentuh, program maghrib mengaji, satu desa, satu kelurahan, satu rumah tahfiz, sampai di mana-mana hari ini. Kita dalam rangka mempersiapkan para generasi muda kita, generasi-generasi yang Qurani gitu, generasi-generasi yang paham, tidak hanya paham membaca Al-Quran, hafiz Al-Quran, tetapi bagaimana ke depan nilai-nilai Qurani itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran menjadi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi-generasi demikian itulah yang tentunya yang akan kita wujudkan, yang akan kita harapkan, sehingga apa yang menjadi cita-cita pembangunan kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu mudah-mudahan ini dapat terwujud. Kemudian ya kembali kita kepada pembangunan Musalla Nurul Iman dan event budaya Menanak Lamang. Jadi tentunya yang namanya pembangunan itu tidak bisa lah seperti kita membalikkan telapak tangan jadi simsalabim jadi gitu ya. Ini perlu mendapat dukungan, perlu mendapat support dan bantuan dari semua pihak. Mudah-mudahan ya sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPD, PKDP tadi, saya tidak tahu nih Pak TN ini udah ada masuk dalam perencanaan untuk jalan ini belum ya? Diperiksa Pak, mudah-mudahan dengan perubahan nama tadi mudah-mudahan bisa disesuaikan Pak. Ya. Perubahan nama nomenklatur jalan yang baru Bapak. Iya. Nah, mudah-mudahan ada untungan juga enggak? Dirubah nama. Kalau kita kembali bekerja itu mudah-mudahan ini kita ya kalau sekarang masih becek mudah-mudahan minimal sirtu lah gitu ya, ada supaya masuk sini tidak terlalu karena ini akan berlanjut ya. Kalau cari dana boleh sini kita bangun ini. Nah, dari saya 5 juta dulu ya. Nanti panitia datang, saya tidak bawa duit, tapi sebelumnya datang ke rumah jemput. Mungkin ada yang mau nyusul ya. Pak sudah duit sudah dipikirkan lah supaya bangunan kita ini dapat selesai. Nah, dari Bapeda 1 juta. Dapat 100 juta hari ini jadilah, enggak? Bisa 100 juta. Pariwisata, pemuda olahraga kebudayaan Pak Junadi 1 juta. Pak Haji Alwi dari DPRD 1 juta. Dinas PU 1 juta. Kesbangpol 1 juta. Nah, lumayan deh. Dah dapat 10 juta lah kan. PKDP Concong dan IKMR Concong gabung menjadi 1 juta. Ada yang masih mau nyusul? Ini Taska ya, Taska. Tabungan amal saleh kampung akhirat. Mudah-mudahan berberkah. Jadilah musalla kita nih. Musalla. Dari IKMR Kabupaten Dagilir 1 juta. Nah, kalau mau ibu-ibu ini apa nih apa? Semangat ya enak. Dari Ikatan IWMR ya, Ikatan Wanita Minang Riau Kabupaten Dagilir 1 juta. Ini gotong royong. Inilah kalau kita di gotong royong kan biasa. Ada yang mau nyusul nih? Di bawah surut 1 juta pun boleh.
Ada tuh, Hah? Bunda kandung dari concong, ada apa lagi? 1 juta lagi. Luar biasa nih concong nih. Ini concong. Jangan sampai kalah tuh di lahan. Dari concong semangat nih. Kemarin di Concong saya ditanyakan, saya dialog di Concong, Pak, apa air ibu yang nanya ya? Sudah dijawab kan untuk air ya, tinggal listrik lagi sebentar lagi datang. Nah, kemudian ada permintaan juga kemarin tuh untuk apa? Mengirimkan guru untuk Al-Quran, untuk apa? Kalau untuk PDAM-nya langsung saya telepon, langsung saya tulis untuk berangkat besok ini sudah apa? Ini dari Polres semen berbentuk material 30 sak. Dari Polres semen 30 sak. Sudah mau pulang, boleh dalam bentuk barang. Mungkin curucuk, kayu curucuk, mungkin 10 batang, 5 batang, silakan gitu. Ada yang lain? Ada juga untungnya undang kepala dinas datang. Ada apa? Ya? Berapa jumlah? Nah, baru 13 juta, belum sampai 20. Kita sampai ke 20 boleh. Dari 7 juta lagi. Udah cukup ya? Kalau cukup, mau tutup yang pantun nih. Hah? Hah? Dari? Yang 5? Gonjong. Dari Gonjong 5. Oh, itu ada Gonjong 5. Tumbuh. 5. Ini 1 juta. Alhamdulillah. Bertahan masih ada juga kan? Kata para tokoh tarif Pak. Nanti kalau lama Pak Ustaz Akhir Ali ceramah mulut lagi. Ada 3 pantun untuk menutup. Sebelum dibacakan pantun masih ada untuk kasta. Dari Dandim nantikan pedas kata jangan lagi hilir 1 juta. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dandim. Dari Lapas 500.000 rupiah. Ya, sudah. Sampai pada setengah ya. 500 ya dulu. Dah tambah saya doakan doang. Pribadi menutupkan 500. Jadi dapat kita 15.000 tambah 31. Ya. Surya Makmur. Oh, toko Surya Makmur. Nah, tadi. Syukur ya. Udah mulai 15 juta rupiah ya, tambah 30 saksian dari Pak Polres. Mudah-mudahan ya keikhlasan kita ya di dalam berinfak bersama.
yakin dan percayalah kalau kita selalu berinfak, selalu menyisihkan dari apa yang kita dapatkan. Saya banyak pengalaman lah untuk ini gitu ya. Termasuk juga tadi saya membaca selawat gitu. Dengan memperbanyak membaca selawat, tambah lagi ya di bulan Maulid ini. Baik ya, mau tambah lagi kita merayakan kadangnya sampai 3 bulan, sangat luar biasa sekali. Dengan kita lebih banyak membaca selawat di bulan Maulid ini dan apa. Kata Rasulullah, inna awwalal nasibi yaumal qiyamah aksaruhum sholatan. Seandainya kamu ingin menjadi orang-orang yang pertama sekali bersama-sama denganku di akhirat nanti, kata Rasulullah, banyaklah membaca salawat. Saya mungkin sedikit cerita ya. Saya ingin memotivasi bagaimana kita membaca salawat. Saya anak seorang guru jauh di sana di Kecamatan Keritang. Lahir di Sungai Gergaji tapi dibesarkan di dusun Pasar Kembang. Disitulah orang tua saya bekerja sebagai guru. Ibu saya guru ngaji. Ya, adalah kebun sedikit gitu ya untuk membiayai anak-anaknya bersekolah. Saya anak yang tertua, adik-adik saya besar-besar juga ada 7. Keinginan anaknya untuk kuliah semua tinggi gitu, tapi kemampuan orang tua untuk membiayai tidak ada duit. Keyakinan dan pengorbanan, kemauan anak-anaknya yang mau sekolah yang begitu tinggi hanya diiringi dengan doa dan selawat. Amin. Kenapa saya memasyarakatkan selawat? Sampai-sampai kita mendapat muri gitu ya. Ada tahun berapa kita dapat muri? 2015 murinya pertama adalah bubur. Kemudian yang kedua selawat, yang ketiga ya. Nah, selawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim, yang saya baca tadi gitu. Setiap saya mengawali pidato, kadang-kadang tidak pernah tinggal saya bacakan selawat itu. Ketika saya tamat SMA di Pekanbaru, SMA 2 Pekanbaru, saya masuk UNRI, Fakultas Ekonomi. Besar biayanya gitu. Sampai-sampai orang tua malam-malam menunggu kopi, berjualan buah-buahan untuk membiayai kuliah saya. Akhirnya ada pembukaan APDN, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, saya sampaikan mudah-mudahan kalau lolos di APDN bisa mengurangi biaya karena adik-adik juga mau kuliah. Selama saya mengikuti tes beberapa seleksinya luar biasa masuk APDN pada waktu itu. Saya membayangkan tidak mungkin anak seorang guru ngaji ini cita-cita mau masuk sekolah dinas APDN. Tapi gitu, sangat luar biasa. Setiap malam ibunda saya, ayahanda saya dan adik saya gitu membacakan mengiringi dengan selawat 4.444 kali. Itu ada hadisnya gitu, membacakan selawat. Jadi di store gitu. Adik saya baca selawat karena 4.044 kan berat sekali satu orang gitu. Adik saya baca, bapak saya baca, nenek saya baca, itu store ke ibunda saya. Store terima ya. Total 4.000. Kalau malam hari dikala orang sedang tidur nyenyak, ibunda saya bangun bertahajud mendoakan anaknya yang sedang mengikuti tes masuk APDN. Mulus Pak. Tidak ada hambatan, saya lulus. Setelah lulus ragu apa masuk APDN apa melanjutkan di UNRI. Ya, kirim surat ke ayahanda bawa sampai 3 halaman dengan menyampaikan pertimbangan dana sudah terlalu banyak. Itulah motivasi saya, dijawab oleh orang tua saya hanya 3 baris saja. 2 baris masih saya simpan gitu, memberi motivasi.
kalau Ananda memikirkan nasib adik-adikmu, kuliah adik-adikmu, masuklah PTN. Nah itu makanya saya masuk PTN. Saat itu juga saya masuk PTN. Dalam perjalanan saya selalu membacakan selawat ini. Rasanya teman-teman yang banyak hair, saya alhamdulillah walaupun nilainya pas-pasan tidak hair gitu. Nah yang di selawat gitu. Baca selawat setiap hari. Setelah itu ikut calon bupati gitu, tanpa duit. Orang yang berduit banyak, tapi saya juga jadi bupati. Baik pertama kedua itu bupati dengan didorong dengan selawat. Alhamdulillah gitu. Kita selawat. Saya merasakan gitu. Banyak hal-hal permasalahan yang dihadapi yang mungkin saya rasakan itu tidak mungkin saya, tapi Allah menjanjikan. Rasulullah juga sudah menjadikan inna walan nasi wal qiyamah. Saya katakan bacakan ayat habisnya tadi. Nah, itulah serangkaian kita dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini. Mudah-mudahan kita ya membiasakan membacakan salawat, karena dengan salawat insyaallah kita nanti orang yang bisa bertemu dan bersama-sama yang pertama kali bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saja tentunya yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri sambutan saya ini dengan 3 bait pantun. Apa tanda orang bertakwa? Turuti perintah, jauhi larangan. Nabi Muhammad figur yang mulia, jadikan teladan dalam kehidupan. Sajadah dihampar di atas lantai, ibadah sholat segera dikerjakan. Pembangunan surau kita mulai, semoga berjalan sesuai harapan. Ilmu didapat dengan belajar dari guru serta pengalaman. FM Budaya Inhil Malamang digelar, semoga makin eratkan persaudaraan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.